kita sudah sampai di makam Ki Datuk Singaraja. Pohon ringinnya baru ditebang. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi bersama kami, channel kami. Hari ini, siang ini kami ada di Mayong, tepatnya di Desa Singaraja, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Edisi hari ini ziarah di makam Ki Datuk Singaraja. Inilah makam beliau, tepatnya berada di Desa Singaraja, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Beliaulah cikal bakal atau penyebar agama Islam di desa ini. Yuk kita ziarah dulu. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti yang kita lihat, inilah makam beliau. Beliau adalah Ki Datuk Gurnadi. Asal usul beliau dari Bali. Di Bali itu ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Singaraja, dipimpin oleh Ki Datuk Gurnanda, punya anak bernama Gurnadi dan Gurnanti. Raja Gusnanda punya putra dua bernama Gurnadi dan Gurnanti. Suatu ketika terjadi perselisihan. Kala itu agamanya masih agama Hindu. Terjadilah perselisihan antara bapak dan anak. Lalu anak ini diusirlah dari kerajaan itu. Beliau berlayar, entah pakai bekal apa kurang tahu, singkat cerita kehabisan bekal. Lalu dari laut itu beliau melihat ada pohon rindang. Lalu didekatkanlah, menepi, itu kelihatan ada pohon yang rindang. Lamat, pelan-pelan, makin jelas pohon itu ternyata pohon asem.
lamat-lamat atau perlahan-perlahan kelihatan jelas pohon tersebut ternyata pohon asem. Lalu singgahlah kita Datuk Gurnadi ini ke situ dalam beberapa hari. Akhirnya daerah situ dinamakan Desa Semat, yaitu asem, lamat-lamat, pohon asemnya jelas, terlihat jelas. Setelah beberapa hari di situ, mendengarlah cerita-cerita bahwa di Demak sana ada seorang waliullah yang tersohor, yang kondang. Akhirnya berangkatlah beliau ini ke Demak, yaitu mencari sang wali tersebut yang bernama Raden Syahid, yang dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Setelah sampai di sana, beliau jadi muridnya, terus belajar ilmu dari Sunan Kalijogo. Setelah beberapa tahun, dikira pokoknya ini sudah selesai, sudah mumpuni, maka ditugaskan menyebarkan agama Islam dari Demak sana ke arah utara, timur laut, lor wetan. Setelah itu beliau berangkatlah mengemban tugasnya sang guru Sunan Kalijogo tersebut. Setelah perjalanan, di tengah perjalanan itu menemui sebuah hutan yang angker. Disinilah tempatnya, di desa ini. Sebelumnya adalah hutan yang angker. Ki Datuk Gurnadi ini istirahat di hutan itu bersama teman-temannya. Karena mungkin ilmunya ilmu suci atau sakti, di hutan tersebut itu terasa panas. Karena di hutan itu ada sebuah kerajaan dari jin yang dipimpin Rajasa. Raja jin yang bernama Rajasa memimpin kerajaan jin di desa ini. Kala itu masih berupa hutan belantara. Seisi kerajaan kepanasan karena kedatangan beliau ini. Akhirnya terjadi pertikaian, pertarungan. Singkat cerita, bertempurlah ini. Karena semuanya prajurit tidak mumpuni, akhirnya Raja Jin Rajasa itu yang turun tangan melawan Ki Datuk Gurnadi ini. Karena saking saktinya Raja Jin tersebut, juga saking saktinya Ki Datuk Gurnadi ini, keduanya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, imbang. Singkat cerita, akhirnya pertandingan dilanjutkan, pertandingan angkat junjung. Siapa yang bisa terangkat, dialah yang kalah. Yang bisa mengangkat, dia adalah yang menang. Diawali jin itu, Ki Datuk Gurnadi ini diangkat jin. Raja jin yang bernama Rajasa itu diangkat, ternyata tidak mampu. Gantian Ki Datuk Gurnadi mengangkat Raja jin Rajasa itu, ternyata mampu. Setelah mampu, mau dibanting, tapi Raja jin Rajasa tersebut, Raja jin yang bernama Rajasa tersebut minta ampun dan ingin damai. Akhirnya terjadilah islah, suatu perdamaian antara jin Rajasa sama Ki Datuk Gurnadi ini. Singkat cerita, hutan tersebut dibabat Ki Datuk Gurnadi ini, dibantu oleh jin Rajasa dan para prajuritnya. Setelah menjadi padang, menjadi terang, akhirnya Ki Datuk Gurnadi ini menamakan besok ini akan menjadi desa yang bernama Singorojo. Nah, inilah kisah singkatnya. Maka Ki Datuk Gurnadi ini pun akhirnya dijuluki dengan julukan Ki Datuk Singorojo, yaitu orang yang membuka desa Singorojo, menyebarkan Islam di desa Singorojo. Nah, inilah kisah singkat dari desa, asal usul desa Singorojo. Ya, inilah yang berperan. Ya, gitulah singkat ceritanya. Sampai jumpa lagi, kita ketemu lagi di ekspedisi yang lain. Assalamualaikum.
Jangan lupa ketik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat.